Record dulu. Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Selamat pagi, Pak. Pagi semuanya. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita walaupun hari ini adalah GSLC, tapi tetap kita bisa secara online ya atau onsite. Eh, dan apa perbedaan PD linier dengan PD Bernoulli? Sudah kelihatan sudah? Oke. Ya, PD linier dengan PD Bernoulli. Kita lihat apa perbedaannya. Ya, kalau PD linier eh, DY per DX atau Y aksen tambah PX kali Y sama dengan QX. Ya. Oh, ini terus. Kemudian kalau PD Bernoulli, itu sama Bernoulli macam-macam. Bernoulli, ada yang I, ada Y. Ini adalah DY per DX tambah PX kali Y. Jadi sebelah kirinya sama persis ya. Di sebelah kanannya ada beda Y pangkat N kali QX. Jadi perbedaannya itu hanya di sini ya. Y pangkat N-nya. Sorry ya, saya ulang lagi. Apa perbedaan? Ada tanda ini. Hah? Penggarisnya pencet. Oh, geser ya. Bisa lari ke sini deh. Ya, apa perbedaan PD linier dengan PD Bernoulli? Kalau sebelah kiri makanannya sama persis ya. D per DX tambah PX kali Y sama persis. Kalau PD linier sebelah kanannya QX saja, sedangkan PD Bernoulli sebelah kanannya ada Y pangkat N kali QX. Dan jadi bedanya yang ini kari hijau itu adalah Y pangkat N ya. Ya kan? Nah, mediatornya adalah SX ya. Kita SX kalau di sini adalah E berpangkat integral PX dx. Kalau di PD Bernoulli, SX adalah E berpangkat 1 dikurang N kurung integral PX dx. Jadi perbedaannya di 1 kurang N. Ya. Dan kemudian solusi umum. Ya. Solusi umum PD-nya ini juga sama solusi umum PD-nya. Sini Y sama dengan seper SX kali integral XX kali QX kali DX ditambah C. Terus sini Y pangkat 1 kurang N, itu bedanya. Sama dengan 1 dikurang N per SX kali integral SX kali QX kali DX ditambah C. Jadi perbedaannya kelihatan ya. Perbedaannya kalau kita lihat SX pada PD linier tidak di depan integral PX dx-nya di sini 1. Tetapi pada PD Bernoulli di sini SX-nya adalah 1 kurang N. Ya, perbedaannya di situ.
yang saya garis hijau nih ya, 1 kurang N. Demikian juga solusi umum PD-nya. Kalau PD linear adalah Y adalah 1/per SX kali integral SX kali QX kali DX tambah C. Di sini PD Bernoulli bedanya adalah Y berpangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per SX integral SX kali QX kali DX tambah C. Ingat di sini SX-nya 1 kurang N ya, ada di depan integral PX DX. Apabila PD Bernoulli N-nya kita ganti dengan 0, maka PD Bernoulli berubah menjadi PD linear. Coba kita lihat sini. Kalau Y pangkat N-nya saya ganti 0. Y pangkat 0 berapa? 1 kan? Nah, 1 kali QX ya, 1 QX sama. Begitu SX-nya juga N diganti 0. 1 kurang 0, 1 kan? Berarti sama dengan pangkat integral PX DX. Di sini juga 1 kurang 0, 1. Y pangkat 1. Jadi 1 kurang 0, 1. Sama nih. Yang lainnya sama. Jadi jika PD Bernoulli N-nya sama dengan 0, maka dia PD Bernoulli berubah menjadi PD linear. Ini perbedaannya di situ aja. Ya. Ada yang mau ditanya dari online? Halo. Tidak ada, Pak. Oke, makasih. Wah, saya senang kalau ada yang respon gitu ya. Yang dari onsite aman kan ya? Onsite baru pun hanya 2 orang kan apa-apa. Ya. Itunya. Sebentar lagi saya contohkan ya. Saya contohkan. Kalau salah PD linear sudah ada contoh minggu lalu ya. Kalau salah. Benar enggak? Minggu lalu saya berikan contoh PD linear. Ada ya. Nah, sebentar lagi saya kasih contoh PD Bernoulli. Ya. PD Bernoulli. Sudah? Belum. Ya. Tuh ini juga saya berikan juga nanti ya. Nah, ini contoh PD Bernoulli ya. Ya, ini. DY per DX ditambah 2Y per X sama dengan XY pangkat 2. Nah, kalau ada Y pangkat N, ya enggak? Kalau ada Y pangkat N itu pasti PD Bernoulli. Tapi kalau Y pangkat N-nya enggak ada, hanya fungsi X saja, itu namanya PD linear. Ya kan? Bedanya itu ya kan? Paham enggak? Nah, kita tahu DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan Y pangkat N kali QX. Ini adalah PD Bernoulli, ya enggak? PD Bernoulli. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan berapa PX-nya, ya, berapa PX-nya, kemudian berapa QX-nya, dan berapa N-nya. Kalau N-nya jelas nih, Y pangkat 2, berarti N-nya adalah 2, ya enggak? PX-nya berapa? Hilangkan Y aja. 2 per X ya. PX-nya 2 per X. Jadi enggak selalu per X ya. Bisa 5Y per X juga bisa. Jadi 5 per X gitu ya. Y-nya dihilangkan, tinggallah
2 per X. Ki X-nya di luar Y pangkat N. Pengali dari Y pangkat N, Y pangkat 2 dikeluarkan tinggal X. Ya. Nah, kita menggunakan mediatornya adalah SX. Menurut PD Bernoulli, SX sama dengan apa? E berpangkat 1 dikurang N, jangan lupa ya. Kalau PD linear kan 1, N ini diganti 0, ya 1 aja kan. Integral PX dx. Jelas nggak yang ini? Halo? Yang online? Halo? Oke, kita ganti ya. E berpangkat 1 kurang N-nya berapa? N-nya 2 ya. N-nya 2, kita ganti. Integral PX-nya 2 per X dx. Sama dengan E berpangkat 1 kurang 2 berapa? Min 1 ya. Ini hasilnya min 1. Terus 2-nya ini boleh keluar. Betul enggak? Dikalikan. Ya enggak? Kita keluarkan 2 kali min 1. Min 2. Integral dx per X. 2-nya dikeluarkan. Jadi tinggal 1 per X kali dx adalah dx per X. Ini sama dengan E pangkat min 2. Integral dx per X apa? Halo? Yang online jawab dong. Sama-sama yuk. Apa hasilnya? Integral dx per X. Ln X. Ini suara saya enggak ya? Enggak mute kan? Nah. Oke. Terus ini kita min 2-nya kita pindahkan ke belakang jadi pangkat. Ya enggak? Menurut sifat logaritma. Mengapa? Karena kita tahu E pangkalan UU. Seingat? E pangkalan UU. Ya. Jadi berarti ini kita pindahkan E berpangkat ln X pangkat min 2 enggak? Maka hasilnya adalah E pangkat ln UU. Berarti di belakang ln. Ya, E pangkat ln ya. E pangkat ln di belakang ln-nya. Jadi hasilnya adalah X pangkat min 2. Jelas sampai sini? Ini SX-nya. Yang dari online ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Oh, suaranya kecil. Ini full 100%. Kecil suaranya dari online ya. Baik. Setelah dapat ini, barulah kita cari solusi umum PD ya. Kita cari solusi umum atau solum ya. Solusi umum PD. PD itu PDB sebetulnya ya. Adalah rumus, karena ini PD Bernoulli adalah Y berpangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per SX dikali dengan integral XX kali QX kali DX ditambah konstanta C. Karena N-nya 2, 1 kurang Y berpangkat 1 kurang 2 sama dengan 1 kurang 2 per. Nah, berapa SX-nya? SX-nya adalah X pangkat min 2 ya. Diganti dengan X pangkat min 2. Integral SX-nya X pangkat min 2. QX-nya berapa tadi? X ya. Coba lihat. Ini. QX-nya adalah X dx ini tambah C. Nah, ini Y pangkat berapa? 1 kurang 2 min 1. Ini min 1. X pangkat min 2 bisa naik ke atas kan? Menjadi X pangkat plus 2. Terus ini integral. Ini dikalikan. X pangkat min 2 kali X pangkat 1. X pangkat berapa? Min 1 enggak? Ya. Ya, X pangkat min 1. Y pangkat min 1 ini bisa kita ubah menjadi seper Y. Ini menjadi min X kuadrat. Ya, nak min 1 kali X kuadrat adalah min X kuadrat. Ini adalah kurung biasa boleh. Ini turun ke bawah boleh kan? Jadi kalau pangkat min 2 jangan diturunkan ya. Pangkat min 2 kan jadi 1 N plus 1 X pangkat N plus 1. Tapi karena min 1 istimewa, ini menjadi D per X enggak?
E pangkat min 1 ya turun ke bawah jadi per X, DE per X tambah C. Sehingga 1/Y adalah min X pangkat 2. Berapa nih? Integral DE per X berapa? Ln X tambah C. Boleh jawabnya begini aja, atau kalau cari Y dibalik 1/, ya kan? Jadi ya menurut saya ya pada bingung begini aja lah jawabannya. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan dulu sampai sini dari online? Tidak ada, Pak. Oh, suaranya kecil ya? Tidak ada, Pak. Itu keras. Kok beda itu komputernya beda ya? Iya ya, makasih. Oke, Pak. Ya, kita lihat lagi. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Itu ada contoh-contoh lain juga. Ada lagi yang modelnya kadang-kadang soalnya suka menjebak ya. Sudah ya. Nanti ini tuh saya kasih Anda juga ya. Sebenarnya perhatiannya mengerti dulu. Nah, contoh lainnya adalah X X dy per dx ditambah y sama dengan xy pangkat 3. Ditanya solusi umum PD. Nah, ini harus di ini tidak boleh ada X di depannya, betul nggak? Halo? Soal aslinya PD linear maupun PD Bernoulli nggak boleh ada X di depannya, betul nggak? Supaya hilang diapain? Dikali seperek nggak? Dikali seperek atau dibagi X ya? Dikali seperek. Jadi ini seperek kali X 1 kan? Tinggal D per dx ditambah Y kali seperek, Y per X. Kita seperek kali Y. Hati-hati nih. Seperek kali XY pangkat 3. Atau betul sini X pangkat 3 per X. Sama nggak gitu? X-nya bisa dicoret. Berarti fungsi ini menjadi 1 kan? Nggak ada lagi. Jadi 1 gitu. Sehingga ini menjadi dy per dx ditambah y per x sama dengan y pangkat 3 saja. Di mana Qx-nya adalah 1. Betul nggak? Nah, sesuai bentuk umumnya adalah PD Bernoulli, D per dx adalah Px kali Y sama dengan Y pangkat N kali Qx. Nah, dari sini kita bisa tentukan Px-nya berapa, kemudian Qx-nya berapa, N-nya berapa. N-nya jelas, Anda lihat pangkat 3 ya, jelas. Px-nya berapa? Ya, Y ini hilangkan ya. Y ini hilangkan, jadi seperek. Ya. Px-nya seperek. Qx-nya bukan enggak ada ya, tapi 1. 1 itu kan X pangkat 0. Ya enggak? 1 itu sama dengan X pangkat 0. Nah, kalau sudah sampai sini, ada pertanyaan dulu dari yang online? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Baik, makasih. Nah, dari sini kita cari Sx dulu. Berapa Sx-nya? Ini awas nih PD Bernoulli loh. Oh ya, ini Anda tulis ini namanya. PD Bernoulli. Kalau yang atas sih belum bentuk PD Bernoulli ya. Soalnya soal jebakan nih ya. Bernoulli. Ya, ini adalah bentuk PD Bernoulli. Ini adalah bentuk umumnya. Maka kita sudah tentukan berapa Px, berapa Qx, berapa N. Nah, Sx-nya adalah E berpangkat 1 kurang N kurung kali integral Px dx. Sama dengan E berpangkat 1 dikurang N-nya 3 kurung integral Px-nya berapa? Per X dx. Ya enggak? Px-nya per X kali dx. Ini adalah E berpangkat 1 kurang 3 min 2 integral per X kali dx kan dx per X. Ini selalu ln X ya, kan? Hasilnya apa? E pangkat min 2 ln X. Seperti tadi ya.
Nah, sama dengan apa? Dan ingat, pengali di depan logarima jika dipindahkan ke belakang menjadi pangkat. Nah, hingga terjadi E berpangkat ln X berpangkat min 2. Nah, Anda tahu E pangkat ln U adalah U. Ini ingat ya. Ini kan dulu saya sebuti kan. A pangkat log B dalam pokok A. Hasilnya B. Ya kan? Jadi E pangkat ln U adalah U. Ya. U-nya ada di belakang ln. E pangkat ln U adalah U. Jadi X pangkat min 2. Ini question. Ada pertanyaan dari online? Onsite ada yang bertanya? Aman gak deh? Online ada yang bertanya? Aman, Pak. Aman, Aman. Pak. Baik. Nah, setelah kita dapat ini, barulah kita selesaikan solusi umum PD-nya. Ya. Jadi, solusi umum PD ya adalah ini PD Bernoulli ya, hati-hati Y pangkat 1 kurang N, 1 kurang N per SX kali integral SX kali QX kali DX ditambah konstanta C. Ini yang disederhanakan oleh Bapak Profesor Bapak Profesor Daniel Handali ya, almarhum ya. Jadi kita lebih bentuknya sederhana, tak takut dengan panjangnya. Aslinya panjang ya. Nah, baru kita ganti. Berapa tadi N-nya berapa? N-nya 3 ya. Baik, N-nya 3, 1 kurang 3, 1 kurang 3 per SX-nya berapa tadi? X pangkat min 2 ya. X pangkat min 2 kali integral X pangkat min 2 kali X-nya berapa? Kita lihat. X-nya 1 ya. X-nya 1, DX tambah C. Jadi ini Y pangkat min 2 sama dengan min 2 per X pangkat min 2 kali integral X pangkat min 2 DX tambah C. Nah ini bukan, hati tidak selalu DX per X ya. Kalau X pangkat min 2 pakai rumus integral apa? Integral X pangkat N DX adalah seper pangkat N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C ya. Jangan lupa waktu Anda belajar di kalkulus 1. Ya kan? Jadi makanan pokok dari persamaan diferensial itu atau persamaan diferensial biasa ini atau ordinary differential equation adalah integral semua kan. Pekerjaannya integral. Nah, Y pangkat min 2 sama dengan seper Y pangkat 2. Nah, terus ini min 2, X pangkat min 2 dinaikkan ke atas. Jadi apa? X pangkat 2. Plus pangkat 2 ya. Kali. Nah, hati-hati ini integral X pangkat N. Rumusnya apa? Seper N plus 1. X berpangkat N plus 1 tambah C. Jadi seper Y kuadrat sama dengan min 2 X kuadrat kali yang ini 1. Ini min 2 tambah 1 min 1. Jadi min ya. Ini X pangkat min 1 tambah C. Jadi boleh tulis seper Y kuadrat sama dengan, mau dikaliin boleh tapi bahaya ya. Udah biar aja lah. Min 2X kuadrat dikali min seper X. Betul enggak? X pangkat min 1 adalah min seper X tambah C. Coba C kali X kuadrat, CS kuadrat hati-hati. Jadi biasa aja lah aslinya begini. Ya. Inilah solusi umum PD biasa atau ODE. Ordinary Differential Equation. Oke. Ada pertanyaan di sini? Dari online? Any question? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke.
Ini pintar-pintar semua ya. Baik, kita lanjutkan. Saya rasa cukup dengan latihannya banyak. Latihannya itu sudah dijawab juga. Jadi Anda coba latihan sendiri ya. Oke. Kalau sudah, maka kita lanjutkan topiknya. Karena banyak padat. Jadi saya sampai dengan PD simultan nanti ya. Atau sistem persamaan diferensial. Itu panjang. Jadi kita harus... Oh ya, ini habis. Kita masuk topik berikutnya adalah PD. Berarti PD tingkat 1 atau order 1 derajat 1 sudah selesai. Kan dulu panjang kan? PD apa? PD dengan variabel dapat dipisahkan, PD homogen, PD yang dapat dihomogenkan, PD eksak, PD yang dapat diesakkan dengan menggunakan 6 faktor integrasi. Panjang kan? Kemudian PD linear, PD Bernoulli. Selesai. Nah, kita lanjutkan dengan PD tingkat N homogen. Jadi ada lagi PD tingkat N non homogen. Ini ada 2 macam sendiri. Jadi kita lanjutkan dengan topik berikutnya adalah persamaan diferensial order atau tingkat ya, order 1 atau tingkat 1 homogen. Setelah homogen ada non homogen ya. Jadi ada homogen, ada non homogen. Ini yang homogen tuh. Homogen itu yang dikatakan homogen ini daerah kanannya sama dengan 0. Ya, daerah kanan. Jadi ada kalau ada bentuknya misalnya D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 5 DY per DX ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, itu ini ada kata homogen itu di sini. Mengapa disebut homogen? Karena sama dengan 0. Ya. Nah, ini modelnya ada 3 ya. Apa akar-akarnya itu ada yang kita pelajari nanti akar-akar. Oh ya, di sebelumnya kita pakai namanya operator D, ya, operator D. Operator D itu dy per dx itu diubah menjadi d. Ini ada y-nya ya, y-nya kali d kali y, dy. Hingga d kuadrat y per dx kuadrat ini menjadi d kuadrat y. Tahu ya? Kalau d pangkat 3y per dx pangkat 3, d pangkat 3y dan seterusnya. Dengan operator D ini lebih mudah. Sebetulnya ada satu lagi namanya penyelesaian dengan menggunakan fungsi percobaan. Itu sangat rumit. Ya. Dengan operator D ini lebih simpel. Ya. Nah, akar-akar nanti ada namanya persamaan Eigen ya. Akar-akar persamaan Eigen. Akar-akar persamaan Eigen. Persamaan Eigen atau persamaan karakteristik ini hampir mirip-mirip dengan Anda belajar aljabar linear persamaan Eigen. Pernah masuk belum aljabar linear? Ada ya? Sebesar ini? Aljabar linear? Iya, Pak. Ya, ya. Nah, itu kan nanti Anda belajar tuh persamaan Eigen atau persamaan karakteristik. Itu pada mencari vektor Eigen dan nilai Eigen dan vektor Eigen. Oke, ya. Anda bisa belajar di web saya juga. Oke. Nah, akar-akar ini ada 3 macam. Yang pertama adalah mungkin akarnya itu tidak sama. Ada bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tiga akarnya tidak sama. Misalnya. Maka solusi homogennya H ya. H itu homogen nih. YH.
Ya, mungkin kurang tegas. YH itu adalah C1. Berarti di sini ada mengandung C1, C2, C3 ya. Konstanta ya. C1 kali eksponensial berpangkat alfa akarnya alfa 1 X. Kalau dia fungsi X, kalau dia fungsi T, T ganti ya. Ikuti fungsinya apa. Kalau X, X, T, T, U, U gitu ya. Ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X ditambah C3 kali E pangkat alfa 3X. Ya, jelas sampai sini? Halo. Pak. Oke. Kemudian yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau dia kembar 3 misalnya, atau kembar 2. Nah, ternyata tiga-tiga akarnya sama. Saya namakanlah alfa saja. Ya kan? Maka bagaimana solusi homogennya? Solusi homogennya terjadi adalah C1 ditambah C2 dikali. Nah, kalau X, X, kalau T, T gitu. Jadi ini C1 kali X pangkat 0 sebetulnya. C1 kali X pangkat 0 kan 1. Tapi C1 kali X pangkat 1 X. Tambah C2 kali X pangkat 2 tambah 1 tambah 1. 2 ya kan. Jadi ini C1 X pangkat 0, C2 X pangkat 1, C2 X pangkat 2. Kurung E berpangkat. Nah, akarnya sama semua kan? Alfa. Alfa X. Alfa X atau alfa T. Ada yang pakai alfa X, ada yang alfa T tergantung fungsinya. Kalau fungsinya dalam T, ya alfa T. Kalau fungsinya dalam X, alfa X. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, ada 3 ya, 3 bentuk. Alfa 1, 2-nya adalah 2 akar yang berbentuk bilangan kompleks. Jadi A plus minus IB atau BI. Ini bilang kompleks kan? Kurung ya A plus minus IB. Oke, kurung nggak apa-apa juga ya. A plus minus IB. Jadi dia mempunyai akar apa? 2 akar bilang kompleks. Ya kan? A plus IB, satu lagi A. Ini ada 2 enggak dia? Akarnya ada 2 kan? Yang pertama adalah yang plus misalnya alfa 1 sama dengan A plus IB dan alfa 2-nya adalah A min IB. Ya enggak? Nah, ini mempunyai eh, 2 akar berbeda. Maka Y homogennya apa? Berikutnya Y homogennya adalah E berpangkat AX dikali A besar kali kosinus BX ditambah B besar kali sin BX. Ini akan kita butin ya. Jadi yang terakhir tuh yang ketiga ini. Ya. Nah, dari mana rumus-rumus ini dapatnya? Nah, orang matematik dan statistik harus tahu, ya. Jangan asal ada atau rumusnya. Harus tahu. Saya juga belajar itu. Banyak belajar dengan Profesor Dr. Dani Handali almarhum itu ya. 4 tahun saya sebagai asisten beliau ngajar S1 waktu itu. Dulu kan pertama BINUS itu D3 kan. Apa
MI, Manajemen Informatika. Hanya satu jurusan ada, ya. Kemudian buka S2, S1-nya. S1-nya yang ngajar adalah Profesor Dr. Dani Handali, ya. Nah, saya diminta sebagai asisten beliau selama 4 tahun ikuti belajar ini. Jadi saya belajar sama beliau juga. Ya. Baik, kita mulai yang pertama dulu. Dari mana rumus ini datangnya nih? Nah, kita mulai eh, yang pertama ya. Yang pertama itu tadi kan kalau dia mempunyai apa? Sampai dua ya, tadi tiga ya. Kalau dia mempunyai dua akar berbeda atau berlainan, maka solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1 X ditambah C2 E pangkat alfa 2 X. Bisa dalam X, bisa dalam T. Ini mempunyai dua akar berbeda. Ya. Nah, anggaplah Y itu, atau soalnya itu adalah D min, apa ya? Dia mempunyai dua akar berbeda. Berarti D min alfa 1 itu bisa terjadi kalau yang akar-akarnya ini berbeda ya. Oh, ya. Jadi bentuknya D D itu operator dari ya, tahu ya. D itu sebetulnya D itu sama dengan apa? D per dx. Kalau dy ya kali y sih kan. Ya, ini sebenarnya ini dia ya. Ini kenanya berbeda nih alfa 1 dikali D kurang alfa 2 sama dengan 0 ya enggak? Ya ini sudah masuk bukan order 1 lagi, tingkat N. Tingkat N itu bisa order 2, order 3, order 4. Ya pangkatnya kalau turunan kedua ya 2 namanya kan, order 2. Kalau turunan ketiga ya order 3 dan seterusnya ya. Jadi ini kalau kita kali apa bentuk ini ya. Oh ya ini ada kali y-nya, sorry ya. Ada y-nya sih. Ya enggak? Harus ada y-nya kan? Udah, udah. Baik. Eh sehingga bentuk ini karena berbeda, apa yang oh ya, y-nya ini adalah bisa kita ubah. Sebetulnya ada hubungan ini ya, belajar dari PD linier. Anda tahu kalau PD linier itu D, kita ambil dulu ya, sebelah aja deh. PD linier. PD linier itu adalah apa? Eh, dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Ya enggak? Eh, ini dy per dx ini kan yang dy. Ya enggak? Kan diperiksa dy kan tadi. Y ini kan dy. Jadi ya, tambah ya dy tambah px kali y sama dengan qx. Y ini kita keluarkan. Kalau y-nya kita keluarkan, d ditambah px itu enggak gitu. Kurung kali y sama dengan qx. Gitu. Nah, berapa y? Y berarti qx dibagi ini kan. Jadi ini enggak gitu apa. Ada pembuktiannya atau kita ini dulu deh ya. Dibuang aja lah. Oke.
Ini agak banyak juga yang kita bahas. Setelah itu baru masuk ke PD-PD yang khusus, PD apa namanya? PD linear Euler Cauchy, PD tingkat 1 derajat N, dan PD Clairaut. Nah, itu yang terakhir baru PD semutan. Ya. Jadi yang ini bentuknya begini, maka bagaimana kita mencari ke akarnya? Akar-akar persamaan itu kita ganti dengan D. Mungkin saya mulai nomor 3 dulu ya, yang pasti ya. Ya, sorry. Saya mulai dengan nomor 3 dulu. Akarnya berbeda. Apa bilang kompleks? Dua bilang kompleks berbeda. Jadi ya, yang ketiga yaitu apa tadi? Alfa 1, 2-nya adalah A plus minus IB. Sehingga kita dapat alfa 1-nya adalah A plus IB dan alfa 2-nya adalah A min IB. Ya, nah dari sini kita pakai yang rumus satu tadi. Rumus satu tadi ini kan dianggap berbeda nih. Satu plus satu min kan beda dah. Maka kita anggap kita pakai yang pertama tadi yaitu apa? Solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1 X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2 X. Nah, alfa 1 alfa 2-nya kan sudah tahu. Kita masukkan. Jadi solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya berapa? A plus IB. Ini A kali IB kali X ditambah C2 kali E pangkat A min IB kali X. Ini agak panjang juga ya. Ini B. Kemudian ini kita selesaikan berapa? C1 E pangkat ini kalau dikalikan AX tambah IBX. Enak. Nah, ini juga C2 E pangkat AX min IBX. Ini bisa dipecah dua ya. Ada pertanyaan dulu sampai yang di online? Halo? Tidak ada, Pak. Ada ya. Kemudian ini kita pecah dua ya. Biasa kan kalau perkalian itu kalau dia tambah itu dipecah kan. Ini selisih juga bisa dibagi atau dikali juga boleh tapi 1 plus 2 min. Ini kita pecah menjadi solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat AX kali E pangkat IBX ditambah C2 E pangkat AX kali E pangkat min IBX. Ya kan? Ada yang sama? E pangkat AX. Ada yang sama kita faktorkan, kita keluarkan. Ya. Difaktorkan, diuraikan. Ya, kita keluarkan. Pangkat X-nya kita keluarkan ya. Hmm, oke. Hmm, oke.
Baik. Kita keluarkan ya. Jadi solusi homogennya adalah apa? Belum selesai tadi ya? Hah? Sudah selesai ini. Mau salin. Oke, kalau satu sel. Jadi Y sebenarnya kita keluarkan E pangkat AX-nya. Apa yang tinggal? Kita keluarkan, tinggallah apa tuh? C1 kali E pangkat IBX ditambah C2 E pangkat min IBX. Ya. Nah, yang bentuk ini adalah yang pakai rumus Euler. Kalau Anda mau tahu pembuktiannya, saya pernah nulis itu di namanya apa? Emax Journal, Engineering. Ya, saya ada tulis. Anda bisa lihat nanti di Emax. Ya, ini rumus Euler ya. Saya kata rumus Euler ini pembuktiannya dari mana? Yaitu E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Ini menggunakan yang ada belajar di kalkulus 1, ingat limit dari 1 plus U pangkat V adalah E pangkat limit U kali V dari situ, atau enggak dimodifikasi ya dari situ. Ya, ini kalau salah ada di Emax Journal, EMACS Journal. Ada kalau cari ini di apa Google, ketik Emax Journal Binus ya. Sebetulnya Emax Journal namanya, tapi tambah kata Binus itu lebih cepat ya. Nah, ini ada di volume 4 nomor 1 kalau salah. Jadi kita lihat ya. Ada di volume 4 nomor 1. Ini tulisan saya yang pertama waktu di Emax ya. Ada 3 tulisan. Ya, pembuktiannya ya. Dari mana asal usul rumus ini? Oke ya. Ini rumus dari rumus Euler. Kan ada bilangan Euler. Bilangan Euler E sama dengan 2,718281 itu adalah bilangan Euler. Ini adalah rumus Euler. Nah, kita tahu bahwa kalau E pangkat I theta adalah cos theta tambah theta, kalau E pangkat I BX apa itu? E pangkat I BX itu artinya apa? Berarti tetanya berapa sini? BX ya kan? I theta. Ini theta sini kan? Berarti tetanya BX. Ini kita ganti aja nih. Apa? Cos BX ditambah I sin BX. Ya. Mau dikurung BX-nya boleh. Ya. Begitu juga yang E pangkat min I BX. Ini sama dengan apa? E pangkat I dikali min BX enggak? I-nya enggak boleh negatif ya. I-nya positif di depannya. Ya. Maksudnya I-nya di dalam hal ini I-nya bilangan imajiner. I itu adalah akar min 1. Bilangan yang mana I kodrat adalah 1. Ya, ini disebut bilangan apa? Imajiner, betul. Ya, ini sama dengan sesuai rumusnya ini adalah kosinus min BX. Oh ya, ini mau dikurung boleh. Mau dikurung boleh ya. Min BX ditambah I sin min BX. Sehingga kosinus, Anda tahu kosinus min alfa sama dengan kosinus berapa? Mengapa? Karena di koran keempat kosinusnya positif. 1 dan 4 positif kan? Kanan 1 dan 4. Sin tan cos. Ya. Yang di online masih ingat enggak? Halo.
Kuadran pertama selalu positif, sin, tan, cos. Artinya apa tuh? Daerah sin positifnya daerah 1, 2. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sin, tan, cos. Sin positifnya di kuadran 1, 2. Cos positifnya 1, 4. Tangen silang 1, 3. Ya kan? Nah, maka mengapa kalau kita gambarkan ini ada sudut min alfa, betul enggak? Kuadran keempat ini kena cosnya, kena kosinusnya adalah 1, 4 positif. Jadi yang nilainya selalu positif sini. Ya. Sehingga di sini kosinus min alfa sama dengan ini alfa sini. Sama dengan cos alfa. Ya. Sudah paham? Yang di online jelas? Jelas, Pak. Mengapa cos min alfa dengan cos alfa? Karena posisinya di kuadran keempat itu kosinus selalu positif. Ya. Jadi dia positif tanda. Jadi berarti di sini ini cos min alfa, alfanya adalah bx sama dengan cos bx, betul enggak? Awas ini min, sin, min ini seolah keluar, betul enggak? Min dikeluarkan jadi min kali plus min seolah gitu ya. Jadi i sin bx. Inilah e pangkat min i bx. Ya, ini tadi kosinus. Sorry, ini adalah daerah apa? E pangkat i bx. Kalau ini e pangkat min i bx. Ya, ini berkaitan dengan tadi ya. Nah, berarti e pangkat i bx dan e pangkat min i bx bisa diganti nggak? Gantilah cos. Ya, kalau e pangkat plus i bx adalah cos bx tambah i sin bx. E pangkat min i bx jadi cos bx min i sin bx. Ya. Ini peran dari rumus Euler. Ya. Nanti Anda belajar transformasi Laplace atau Laplace transform itu banyak pakai rumus-rumus Euler itu ya. Rumus Euler ya. Baik, ini dari yang ini kita lanjut langsung ke sini. Jadi apa? Y homogen, kita salin dia lagi ya. Y homogen ada tadi apa? C1 salah C1. E pangkat AX, ya enggak? E pangkat AX dikali C1 kali E pangkat IBX, itu enggak? Kita ada kurang. Betul ya? C1 kali E pangkat mini BX tambah C2 kali E pangkat min IBX. Yang kita substitusi adalah E pangkat IBX dan E pangkat min IBX. Sehingga solusi homogennya adalah apa? E pangkat AX kali apa? C1. Masukkan tadi. Tadi kita sudah buktikan bahwa E pangkat IBX apa tadi? Cos BX tambah I sin BX. Ya, kita ganti substitusi di sini cosinus BX. Kalau ini dipakai kurung, nah ini tidak bisa pakai kurung lagi. Ini apa? Tambah I sin BX. Ditambah C2, ini juga diganti dengan cos BX min I sin BX. Benar? E pangkat min IBX adalah cos BX min I sin BX. Ya. Ini agak panjang ya. Nah, kemudian dikali masing-masing, setelah itu dikumpulkan cos dengan cos, sin dengan sin. Nah, disitulah kita oleh bentuk umumnya, kemudian diseranakan, jadilah rumus yang saya tulis tadi di atas. Bukan disulap ya, memang diturunkan ya.
Sudah? Nah, sekarang kita kalikan. Apa yang terjadi ini? Kalau kita kalikan, jadi Y homogennya adalah E pangkat AX untuk yang bilang kompleks tadi. Ini kita kalikan apa sih? C1 kali cos BX. Ya nak, ditambah C1 kali I. I-nya tak di depan ya. I C1. Ya nak, kali sin BX. Ditambah C2 kali cos. C2 kali cos BX min I C2 sin BX. Kemudian cos dengan cos. Sin dengan sin. Kita gabung. Nah, di sini cos dengan cos kita gabung sampai keluarkan cos BX-nya. Berapa tinggal? Tinggallah C1 dengan C2, betul enggak? Dalam bentuk jumlah C1 tambah C2 kali kosinus BX. Jadi ini sinnya kita keluarkan lagi ini. Apa yang tinggal? I juga kita keluarkan. I-nya kita keluarkan. Tinggal apa? C1 kurang C2. Enak. C1 kurang C2 kali sin BX. Nah, aslinya ini sebenarnya. Tetapi oleh ahli matematik saat itu dirubahlah bahwa C1 tambah C2 ini diumpamakan dengan A besar. Ada kadang pakai C1, tambah bingung nanti. A besar aja. Nanti boleh ganti C1, C2 boleh lagi. Kemudian plus I ya. Ini plus. Ini diganti dengan B besar. Maka terjadilah Y homogennya adalah E pangkat AX ya. E pangkat AX dikali A kali cos BX ditambah B kali sin BX. Inilah solusi umum dari yang akar-akarnya berupa bilangan kompleks. Yang ketiga tadi ya. Oke, sampai sini. Jelas sekarang? Oke. Nah, kalau sudah jelas, kita kembali lagi yang pertama tadi. Ya. Nah, yang pertama tadi apa tuh? Jika alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, maka solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat alfa 1X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Dari mana? Ya kan? Tanya dari mana? Gitu. Nah ini kena akar ini kan D kurang alfa 1 kali D kurang alfa 2 kali Y sama dengan 0. Ya. Kan jadi gitu kan dalam bentuk uraian kesamaannya. Kalau itu bisa teruraikan, kalau tidak bisa teruraikan ya ada selesai. Ya kan? Jauh deh. Boleh bawa notebook ya. Sini enak ada meja ini. Kalau meja kemudian ini ada pemisalan nih. Ini kita misalkan dengan V.
Saya pakai V. Ya. Jadi misalkan D kurang alfa 2 kali Y sama dengan V. Nah, ini yang saya katakan tadi, bentuk ini adalah bentuk PD linier. Di mana V adalah fungsi X ya. Ini boleh dituliskan sini, di mana V sama dengan fungsi X. Nanti bingung. Nah, kalau Anda lihat ini, kalau dikalikan ini kan bentuknya DY dikurang alfa 2 kali Y sama dengan V. Ya kan? Emang ada di situ? Nggak ada kan? Hah? Nggak ada. Nggak ada kan? Kayaknya di buku saya ada, belum saya tuliskan gini. Ya, ini masih di. Nah, ini adalah PD linier. Nah, makanya Anda belajar dulu itu kan. Mengapa kita belajar PD linier? Berkaitan ini. Ya, tulis ini. DY ini yang sebut DY PDX itu sama enggak bentuknya? Ini kan artinya DY PDX artinya. Ditambah PX kali Y sama dengan QX. Jadi ini adalah merupakan PD linier. Di mana apa? PX-nya berapa? PX-nya min alfa 2, QX-nya sama dengan V. Ya enggak? Nah, kita pakai mediator, sudah belajar kan? Mediatornya SX. SX sama dengan apa? E pangkat integral PX dx. Maka ini sama dengan E pangkat apa? Integral dari P2-nya min alfa 2 dx sama dengan subung min alfa 2 ini kan konstan. Keluar aja kan. E pangkat min alfa 2 konstan. Integral dx kan X. Kan? Sama integral min 5 dx. Min 5 X. Ya kan? Integral min 5 dx. Integral min 5 dx kan min 5 keluar, integral dx kan X. Jadi, nah, dapat ini kan SX-nya. Kemudian kita selesaikan ini hasil V-nya berapa? Sorry, ini yang kita mau cari Y-nya berapa sih? Berapa Y ini? Sampai sini dulu yang online jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ini pemisalannya gini ya, yang saya buat tadi itu pemisalannya D kurang alfa 1. Karena akar-akarnya kan alfa 1 sama dengan alfa 2. Tidak sama dengan alfa 2. Tidak sama ya. Kalau sama itu kembar. Oke. Nah, kita masukkan di dalam apa? Solusinya adalah Y sama dengan apa? Y sama dengan 1/SX. Ini solusi PD linier ya. Solusi PD linier adalah Y adalah 1/SX kali integral SX kali integral ya SX kali QX kali DX tambah konstanta C. Sehingga Y sama dengan 1/, berapa? SX-nya adalah E berpangkat min alfa 2X dikali integral E pangkat min alfa 2X kali QX. QX-nya berapa? V tadi. QX-nya V ya. QX-nya V kali V dx tambah C. Nah ini min ini bisa naik ke atas enggak? Saya
Jadi Y sama dengan E pangkat plus alfa 2X. Ya, ini naik ke atas. Ya. Dalam hal ini C-nya kita ambil sama dengan 0. Ya. C-nya kita ambil sama dengan 0. Sehingga ini tinggallah apa? Integral E pangkat min alfa 2X V dx. Yang tadi V kita misalkan dari mana ini kan? D kurang alfa 2 kali Y. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Ya, ini baru dapat Y-nya. Y atau V? Sebentar. Jadi kita misalkan V. Oh ya, ini Y dari ini ya. Oke. Jadi Y-nya dapat. Nah, ini yang tiga apa nih? D kurang alfa 1 kali V kan? Sama dengan nah, setelah selesai itu ini kalau kita ganti ini dengan V, ini menjadi apa? D kurang alfa 1 kali V lah. Ya kan? Ini menjadi apa? D dalam berikutnya. D dikurang alfa 1, catat dulu ya. Tadi rumusnya apa? Ini kan dikali D apa tadi? Min alfa 2 kali V kan sama dengan 0. Tetapi ini tadi kita misalkan dengan ini Y ya, sorry. Kali Y sama dengan 0. Ini kita misalkan dengan V tadi kan. Berarti tinggal D min alfa 1 kali V. Ini Y. Sebentar. Ini sudah dapat tadi. Ini udah benar ya. Ya arah ke situ. Saya udah ada. Bentar. Ini dapat ini. Dapat. Ini misalkan V. Sekarang D min alfa 1 sama V. Kali V sama dengan 0 enggak? Jadi kan ini kali V. Ini sama dengan 0. Sehingga bentuk ini menjadi apa? Berapa V? Berarti DV kurang alfa 1 V sama dengan 0. Ya enggak? Ini yang apa lupa dimasukkan di buku ya. Jadi kalau kita lihat ini DV kurang alfa 1 V sama dengan ini. Kalau seperti ini DV berarti DV sama dengan atau ini sebenarnya sudah terurai gini. Oh ya ini berarti solusi V-nya ini adalah eksponensial dari alfa 1 kan sebetulnya. Coba kalau Anda lihat nih, kalau seperti ini mencari akarnya kan ini akar dari sini ini V kan nggak mungkin 0 kan? Yang 0 tuh ini ya. Eh, berapa akarnya atau persamaan eigennya deh? Persamaan eigennya apa sih? Persamaan eigennya kalau kita cari kan sebetulnya yang ini kan. D min alfa D min alfa 1 sama dengan 0. Ya.
Berarti akarnya itu adalah alfa 1 tadi. Halo, berarti D sama alfa 1 kan? Biasanya kalau dulu saya pakai D itu saya ganti alfa. Sekarang ini ada alfa enggak? Jangan. Jadi persamaan agennya itu kita ganti D itu harus kita ganti dengan sumber lain misalnya M. Ya, M. Kita pakai M. M kurang alfa 1 0. Berarti M sama apa? Alfa 1 enggak? Nah, M sama alfa 1 berarti solusi. Ya, solusi homogennya apa tuh? V. Ini Y ya. Jadi bukan Y, bukan apa V ya. V berapa sih? V sama bentuknya E per pangkat V sama dengan C1 kali tadi pakai ada C1 juga deh. Enggak. Sini tadi. Sini enggak ada pakai apa ya? Oh, belum. Ini dalam bentuk PD linear, oke. Nah, ini C1 kali E pangkat alfa 1X. Itu enggak ada. Enggak bisa dipahami ya. Gini, saya mau terangkan dulu masalah akar ini. Ya, belum masuk ke sini. Gini, kalau menurut ketentuan tadi kan kalau akarnya adalah misalnya akar dari persamaan eigen ya. Ini maka solusi apa? Homogen ya, bisa Y atau apa itu sama dengan apa? YH ya. Bisa akarnya itu alfa apa E berpangkat ya. Alfa 1, alfa 2 misalnya. Maka sini di C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Dah. Kalau dia alfa 1 saja, ini enggak jawab apa sini jawabannya. Kalau 2 ini, kalau 3 tambah lagi kan, tambah C3 E pangkat alfa 3X. Kalau berbeda. Halo. Nah, sekarang dia cuma tunggal satu tadi. Itu tuh betul ini dong. Nah, ini yang saya sebut tadi itu ini tunggal kanannya tunggal. Ini bukan Y tapi V ya. V. Jadi hasil ini adalah akarnya itu adalah V sama dengan ya V sama dengan C1 kali E pangkat alfa 1X. Sudah jelas? Oke. Dan kita gabung sekarang ya. Kita gabung yang tadi yang kita sebelumnya tadi. Yang dari online jelas nggak maksudnya? Halo? Kalau akarnya 1 berarti eksponensialnya 1 enggak? C1 kali E pangkat alfa 1X. Kalau 2 tambah lagi C2 E pangkat alfa 2X. Kalau 3 tambah lagi C3 E pangkat alfa 3X. Ya. Nah, tapi baru kita kembali ke yang tadi. Yang kita misalkan tadi mana sebelumnya. Ini nih. Yang kita misalkan tadi adalah D min alfa 2Y sama dengan V. D min alfa 2Y sama dengan V. Itu ya? Halo? Ini yang sama dengan V kan tadi kan? Nah, V-nya udah tahu nih, masukkan sini. Kita masukkan jadi D min alfa 2 kali Y sama dengan V. V-nya kita substitusi. V-nya baru kita dapat nih. Apa nih? C1 E pangkat alfa 1X. Pembuktian itu kadang-kadang kompleks. Apa? Kompleks ya. Masalahnya kompleks. Nah, ini menjadi PD linear nih CD. PD linear lagi kan? Halo? PD linear lagi ya. Ya, ini PD linear lagi yaitu kalau ini jadi apa? Ini kan artinya D per dx ya, dikurang alfa 2 dikali Y sama dengan C1 E pangkat alfa 1X. Ini kita kali sama Y, dy per dx min alfa 2 kali Y
sama dengan C1 E pangkat alfa 1 X. Ya. Berapa Y? Nah, ini kan jadi PD linear lagi DY per DX sama dengan DY tambah PX kali Y. Jadi mirip yang tadi juga QX. Tapi QX-nya yang baru ini kan. Apa sih? PX-nya berapa? Min alfa 2 tetap QX-nya sama dengan apa? C1 E pangkat alfa 1 X. Ya kan? Maka SX-nya berapa? E pangkat integral PX dx. Ini sama persis dengan tadi juga. E pangkat integral min alfa 2X yang sama dengan apa? Min alfa. E min alfa 2-nya. Jadi E pangkat min alfa 2 dx, dx ya. Dx. Integral dx kan X. Ya kan? Nah, baru Anda masukkan dari sini. Masukkan rumus Y adalah apa seper SX kali dalam kurung integral SX kali QX kali DX tambah C. C-nya dia juga dianggap sama dengan 0. Oke. Mungkin maaf mungkin ada double jalan di sini. Tidak apa-apa ya. Jadi solusi umum PD adalah apa? Y sama dengan seper SX kali integral XX kali QX kali DX tambah C. Di mana C-nya kita ambil sama dengan 0 ya. Sehingga Y adalah seper apa tadi? E pangkat alfa 2X. Ini min ya. Sorry. Betul min ya. Min kali integral SX-nya berapa tadi? SX-nya ini. E pangkat min alfa 2X. QX-nya berapa deh? QX-nya C1 ya. QX-nya C1. QX-nya C1. E pangkat alfa 1X. Ya ini nih. Alfa 1X. Alfa 1X. Ya. Terus. Itu ya. Jadi Y sama dengan. Ini naik ke atas plus E pangkat alfa 2X. Ini jadinya integral dari E pangkat. Nah, C1-nya dari sini. C1 ya. C1 E pangkat. Ini kalau dikali pangkatnya ditambah enggak? Kalau dikali ini kan pangkatnya ditambah kan? Jadi E pangkat berapa? Alfa 1 kurang alfa 2 kurung kali X. Itu enggak? Uh, oh ya, C sini masih ada ya. Sorry, sorry. C-nya enggak boleh hilang kan? C-nya, maaf ini. Tidak hilang nih. Kalau hilang udah ketemu nanti. Ya. Jadi ini tambah C ya. Kita belum tahu C apa tuh. Nah, ini juga tambah C. Oke. Sehingga Y adalah, kalau kita kalikan ini C1-nya boleh keluar ya. Berarti ini C1 E pangkat alfa 2X dikali. Ini dikalikan, ini dikalikan. Terus ini integralnya C1-nya udah keluar. Ini tinggal E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 kurung kali X.
tambah C. C2, ini kasih nama C2 lah. Sampai sini dulu. Paham nggak? Halo? Kalau kembar, kelihatan ya. Oke. Sampai sini paham nggak dulu sampai sini? Oh ini udah dikaliin, harus dikaliin juga ya. Belakangnya harus dikaliin juga kan. Ini kan kalinya ke... Oke. Ini kali ini harusnya kan ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Betul nggak? Nah sekarang di yang pertama tadi alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Kalau tidak sama, pengertian tidak sama itu kalau alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, artinya apa tuh? Alfa 1 kurang alfa 2 tidak sama dengan 0. Betul nggak? Tidak sama dengan 0. Kalau ini kita ambil sama. Kalau yang sama ini kan 0 aja ya. Kembar ya sama 0. Jadi E pangkat 0 1 kali ini tetap. Nah, C1 alfa 2X. Terus kok C2 C2 C1 ini mana? C1 alfa 1. Ini alfa 1 tadi ya? Enggak, C1. Nah, ini agak bingung saya. Oke. Kalau kita ambil sama ini 0, ini berarti 1 kali ini C1 E pangkat alfa 2X. Ini alfa 2X juga sama. Boleh. Mungkin ini saya pending dulu ya. Ini yang kelupaan saya masukkan di buku itu. Jadi tiap tahun juga kadang sih cari. Ya, sorry. Sorry yang di online. Halo. Ya, pembuktian ini saya tunda dulu yang untuk 1 dan 2 tadi ya. Yang apa berbeda dan sama. Kalau yang ketiga udah tadi ya. Yang ketiga kita udah buktikan dengan bantuan rumus Euler. Oke ya. Karena di buku saya enggak ada tuh. Pembuktian itu enggak ada. Ya. Jadi kita tunda dulu Oke, Pak. ini ya. Mohon maaf ini ditunda dulu ya. Ini ke sini. Enggak, caranya mirip ini sebetulnya caranya, tapi ada yang Samsung wrong. Pasti ada yang pemilihannya salah di mana. Oke. Baik. Saya mau maaf yang ini tinggal dulu. Nah, sekarang kita ke latihannya dulu ya. Yaitu misalnya PD-nya diketahui D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5 DY per DX ditambah 6Y sama dengan 0. Ditanya solusi umum homogen. Nah, ini harus kita terjemahkan nih dari operator D-nya apa? D kuadrat Y dikurang D, ini kita terjemahkan nih. Ini terjemahkan jadi D kuadrat Y, DY per X apa tadi? DY, ya enggak?
Kalau tidak ada Y-nya itu yang D ya. Tambah 6Y sama dengan 0. Y-nya kita keluarkan. D kuadrat kurang 5D tambah 6. Tambah 6 kali Y sama dengan 0. Ya kan? Nah ini yang disebut, itu apa? Persamaan eigennya. Semua D ganti alfa atau M. Boleh ya. Oke. Ada yang pakai M, ada yang pakai T, ada yang pakai alfa. Oke, saya pakai alfa sini. Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Tentu timbul pertanyaan, mengapa D sama alfa? Ya kan? Nah ini perumpamaan, nanti kita bisa buktikan D itu sama alfa. Ya. Ini baru kita faktorkan apa nih? Ini alfa 6 itu berapa kali berapa? 2 kali 3. Kalau min 5 berarti min 2 dan min 3. Nah? Berarti alfa satunya 2, alfa 2-nya 3. Nah, karena dia mempunyai dua akar berbeda, berlaku yang pertama tadi. Nah. Yang pertama bahwa eh, solusi, kita pakai H yang langsung ya, sama. Solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Di solusi homogennya C1 E pangkat. Nah, alfa satunya 2, C2 E pangkat alfa 2-nya 3. Boleh terbalik? Boleh ya. Kalau terbalik ini boleh nih. Ini C2-nya di sini, C1 berarti ininya terbalik. Boleh aja. Ya, jadi ada dua kemungkinan jawaban. Saya bisa juga alfa satunya 3, alfa 2-nya 1. Berarti ini terbalik letaknya. 2 sama 3-nya bisa tukar letak. Ya. Jelas maksudnya? Ini adalah solusi homogennya. Jika mempunyai dua akar berbeda. Kalau 3 akar berbeda atau 4 akar berbeda sama juga ditambah-tambah belakangnya. Ya, nak? Kalau 3 tambah C3 kali E pangkat, E berpangkat alfa 3X. Kalau 4 tambah lagi. Ya. Sudah jelas ya. Tadi timbul pertanyaan mengapa ini mengapa D sama dengan ya nak? Anda bertanya mengapa D sama dengan alfa. Kan gitu. Nah, kalau kita salin yang tadi D kuadrat Y per DX pangkat 2 kurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Solusi itu kita anggaplah Y. Y itu adalah ini solusinya. Solusinya Y dengan E berpangkat alfa X. Kalau Y sama dengan A ini berarti DY per DX berapa? E pangkat alfa X, E pangkat U turunannya apa E pangkat U? Kalau Y sama dengan E pangkat U, ini diferensial, Y aksen apa? E pangkat U kali U aksen, betul enggak? Berarti sini E berpangkat alfa X dikali alfa X aksen, betul enggak? Alfa X aksen berapa? Alfa, betul. Alfa X aksen. Nah, ini hasilnya alfa kali 1 enggak? Sehingga hasilnya alfa kali E pangkat alfa X. Oke. Kemudian karena ini ada turunan pertamanya, kita juga cari turunan keduanya berapa. Maka turunan keduanya adalah turunan pertama tadi ini turunan pertama tadi ya, diturunkan lagi. Alfa kali E pangkat U, alfa X kali U aksen. Itu enggak? U aksennya ini adalah alfa kali 1 enggak? Hasilnya alfa kali alfa, alfa kuadrat kali E pangkat alfa X. Nah sekarang kita masukkan ke dalam PD-nya. PD-nya tadi adalah ini kan D kuadrat Y
per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Kita masukkan. Kita masukkan, yang keduanya adalah alfa kuadrat e pangkat alfa x 5 kali d per dx. Tadi apa hasilnya? Alfa e pangkat alfa x ditambah 6y. Y sendiri adalah ini kan e pangkat alfa x. Ada yang sama dari sini? Yang sama sini apa? E pangkat alfa x, E pangkat alfa x yang ya lah, yang kita Y tadi kan. Berarti jalan juga sini kita keluarkan lah. Kita keluarkan tinggal Pak. Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 kurung kali D kali apa? E pangkat alfa x sama dengan 0. Tadi yang Anda misalkan E pangkat alfa x itu Y kan? Benar enggak? Yang dimisalkan E pangkat alfa x itu kan Y tadi kan? Jadi kita ganti ini Y. Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Karena soalnya pakai operator D tadi apa? D kuadrat kurang 5D tambah 6. Itu enggak? Ini yang menggunakan operator D enggak? Operator D. Nah, dari sini Anda bisa lihat apa nih? Dari sini apa? Bahwa D itu sama dengan alfa enggak? Atau dari sini juga bisa lihat D itu sama dengan alfa enggak? Benar? Makanya batu bersama Eget semua D diganti alfa. Itu alasannya. Tapi kalau saya langsung itu kan Anda bingung. Benar ya? Kita ujinya gitu sebenarnya. Ya. Oke, ini yang dua akar berbeda. Bagaimana dua akar kembar? Ya kan? Entah lagi. Ini teorinya untuk membuktikannya. Sudah jelas sampai sini? Oke, ya. Kemudian sekarang PD-nya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 2 kali 3, 6 D per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Ditanya solusi umum PD. Ya. Nah, ini diubah di operator D, ini solusinya. D kuadrat Y, ini D kuadrat Y kurang 6DY tambah 9Y sama dengan 0. Ya kan? Pakai operator D, keluarkan semua yang sama Y. Y ini keluarkan. D kuadrat kurang 6D tambah 9 kurung kali Y sama dengan 0. Kemudian apa? Persamaan eigen. Persamaan eigen. Mana yang 0 nih? Y nggak mungkin 0 kan? Karena Y itu bentuknya eksponensial. E pangkat 0-nya 1 kan? Apakah Y mungkin 0? Y nggak mungkin 0. Maka ini yang 0 kan? Tetapi D-nya ganti alfa. Ya kan? Ada yang pakai alfa, ada yang pakai M, ada yang pakai T. Terserah. Ini menjadi alfa kuadrat kurang 6 alfa tambah 9 sama dengan 0. Berarti ya? Mengapa D sama dengan alfa tadi kan? Nah kemudian ini pakai segitiga Pascal. Ini alfa min 3 pangkat 2 enggak? Coba kita koran. Benar enggak? Prinsip pertama alfa kuadrat 2 kalinya min 6 alfa tambah min 3 kuadrat plus 9. Berarti sini alfa 1 ini artinya alfa 1 atau alfa kurang 3 kali alfa kurang 3 sama dengan 0 kan? Berarti alfa 1 sama dengan 3, alfa 2 sama dengan 3, berarti alfa 1 sama dengan alfa 2 kan? Sama dengan 3. Kembar 2. Ya, kembar 2, maka solusi homogennya apa? Di sini belum kita buktikan ya, mengapa C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa X. Alfa itu adalah yang kembarnya. Kita ganti. Solusi homogen adalah C1 tambah
C2X kurung E pangkat 3X. Selesai. Ya. Ini E pangkat 3X. Inilah solusi homogen. Ya, sudah jelas 3 macam ya. Tapi yang contoh 3 belum ya. Waktunya. Gimana kalau yang apa? Yang online jelas? Jelas, Pak. Jelas, Cuma Pak. yang pembuktiannya belum ya 1 dan 2 ya. Saya karena di buku saya nggak ada tuh. Jadi lupa ingat ya. Masih ada bayang-bayang tadi ya, tapi nggak klop ya. Ada pertanyaan, saudari? Hah? Oh, itu berarti. Baik, kita mungkin break dulu. Nanti jam 11 lewat 20 menit kita mulai langsung lagi ya. Nah, ini stop share. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.